Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu, Zara, boleh cerita gak? enggak tuh kata Zara. Ya, padahal mau curhat. Oh iya, Boleh ya? Kamu galau ya? Iya, lagi bete, sebel. Kenapa? Jadi kan waktu itu orang tua Zahra pernah ngangkat anak. Angkat anak. Anak cewek, Ditaruh lagi perempuan. nggak? Hah? Ditaruh lagi nggak? Ditaruh lagi. Kalau diangkat terus kan sampai sekarang capek. Nggak diangkat, ditiriskan. Oh, gorengan dong. Tuh anak pembawaan. Enggak, Ya, terus? anak yatim piatu kebetulan Iya. Mas Bedu. Nah, Zahra seneng kan, jadi punya teman main. Iya. Nah, terus memang dia wanita juga, terus dia nikah duluan nih. Jadi Cuman- jadi adik tiri Zahra lah ya. Iya, jadi adik angkat ya. Tapi Adik angkat sayangnya ya. Adik angkat. dia itu punya suami yang nyebelin banget. Oh iya? Iya, jadi kalau lagi main ke rumah orang tua Zahra nih, sering ngadu yang enggak ke orang tua Zahra. Yang Bilangnya ngadu apain? gitu. Tahu nggak mah, ternyata tuh ya si Kak Zahra itu nggak suka sama istri saya. Katanya dia nggak suka kalau istri saya tuh jadi anak di keluarga ini. Padahal nggak gitu Mas Bedu. Bahaya itu Zara. Itu bisa ibarat kata pepatah, itu ibaratnya tuh duri dalam kulit. Duri dalam kulit. Hah? Hah? Dalam daging emang bisa ada durinya? Iya. Itu ibarat duri dalam daging, Zara. Duri dalam daging. Iya. Oh, tapi daging apa ya Mas Bedu? Daging itu serah mau ayam apa ikan. Kalau ya yang ada duri dalam daging berarti ikan, karena duri. Kalau sapi nggak ada durinya. Oh iya benar. Berarti ikan tuh, duri Ikan. dalam daging. Tapi dia bukan ikan Mas Bedu. Ya terserah mau ayam mau ikan. Assalamualaikum. Itu istilah, sebuah istilah. Iya, Wah. Tamang, Damang alhamdulillah panggil. ada duri naon? Duri dalam daging. Duri dalam keluarga Zahra mah sebenarnya nih mah kayaknya. Iya. Jadi bisa menjadi apa namanya penyakit gitu loh. Walaupun kecil tapi itu bisa menjadi berasa, penyakit berasa. dalam sebuah daging. Gitu. Karena mama kalau ngebersihin halaman, ini masuk duri kaktus yang kecil aja. Kesisupan ya, sakit. apa? Iya. Kesusupan. Kesusupannya sakit. Jangan kesisipan, beda. Kesisipan mah- Kesusupan. Iya, kalau sisipan mah berlawanan gitu ya sama kesisipan ya. Itu. Berimbas. Berimbas iya. Iya. Gitu. Nah, bagaimana itu mah jika ada keluarga yang dianggap oleh apa yang menjadi duri dalam daging dalam keluarga kita tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Duri dalam keluarga. Yang namanya duri dalam keluarga, sebuah keluarga utuh. Kalau ada duri yang nyusup dalam keluarga, walaupun kelihatan tetap utuh, tapi luka dan sakitnya terus berasa. Rasa mah. Karena itu benar-benar yang namanya kesusupan duri. Saya sering sekali ngalamin karena ngurusin kebun tuh, masya Allah. Ada aja duri yang kena kang tuh. Iya. Tah. Jadi ini duri dalam Pohon putri keluarga. malu tuh ya Maya. Yang namanya, ada yang tidak malu juga. Oh iya. Yang namanya duri dalam keluarga. Masya Allah, siapapun yang namanya berumah tangga, kan katanya cuman berbulan madu. Tidak ada bertahun madu. Madunya rumah tangga hanya sekian bulan, selanjutnya tergantung suami istri. Namun maaf, yang kita bahas sekarang bukan hanya masalah suami istri. Karena yang namanya duri dalam keluarga bukan hanya datang dari pihak suami, bukan hanya datang dari pihak istri, tapi dari orang luar. Kenapa kita semua merasakan rumah tangga? Tidak sedikit orang lain, bukan suami, bukan istri, yang kadang suka ikut campur dengan urusan keluarga kita. Iya, apa iya? Betul Mah, betul. Ada. Banyak sekali. Siapakah di antara mereka
yang selalu ikut campur urusan keluarga kita, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah datang dari setan. Setan itu bukan hanya menggoda manusia biar tidak ibadah. Bukan hanya menggoda manusia mengerjakan segala perintah Allah biar tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah. Bukan hanya itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan setan itu mengganggu orang yang berumah tangga. Hadis Nabi mengatakan setan itu punya singgasananya di atas air. Tiap hari mereka kumpul. Mungkin kalau kita melaporan hari ini apa yang mereka kerjakan. Datang seorang setan. Apa yang kau kerjakan, kata raja setan, saya menggoda si Anu biar nggak sholat, biar nggak ibadah, biar nggak zikir, biar nggak bersyukur. Biasa, kata raja setan. Terus pada laporan tuh anak buahnya ke rajanya. Biasa. Yang satu terlambat tuh setan. Datang. Barangkali kalau kita mau ngos-ngosan gitu capek, dia habis kerja keras. Kok kamu terlambat? Iya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Kata setan yang terakhir datang lapor kepada rajanya, dia mengatakan, saya menggoda orang yang berkeluarga, yang berumah tangga. Terus setiap saat digoda. Dan alhamdulillah tadi saya tinggalkan mereka sudah berpisah, akan bercerai mereka. Ya Allah. Lalu rajanya tepuk tangan. Kamu adalah anak buahku yang paling hebat tuh. Setan aja masih bersyukur ya, Ma ya? Setan aja hebat katanya. Kenapa? Karena yang namanya setan menggoda orang yang belum menikah digodain biar pengen nikah. Coba kalau orang belum menikah disentuh aja ser. Iya. Digenggam tangannya ada ser. Dipandang ser. Naik motor pegangan ser, udah ser mulu itu. Makanya tidak sedikit orang yang belum menikah berbuat zina, dari zina mata, zina tangan, zina kulit, zina segala-galanya, zina mulut. Lalu yang membuktikan adalah kemaluan mereka, itu zina. Sebelum nikah. Udah nikah, setan ngegoda lagi. Ya. Biar cepat berpisah. Ya Allah. Tuh, setan yang pertama. Dua, mana duri dalam keluarga, ipar, punten. Yang namanya ipar itu kan bukan mahram. Iya. Karena tidak boleh menikah dengan ipar. Dalam An-Nisa ayat 23. Kita mangapunten dianggap ipar itu adalah mahram. Ada ipar datang berkunjung ke rumah kakaknya lama. Bahkan ada yang tinggal di rumah kakaknya. Survei membuktikan tidak sedikit kakak ipar, kakak suami jatuh cinta dengan saudara kandung istrinya. Ya Allah. Istri jatuh cinta dengan saudara kandung suaminya. Makanya Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Hati-hati kalian datang kepada seorang wanita. Oh begitu kata para sahabat. Ada yang nanya di antara sahabat, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Rasul pun mengatakan ipar adalah kematian buat kalian. Ya Allah. Maksudnya apa? Dengan adanya ipar bisa membuat rumah tangga kalian mati, putus, cerai. Dengan adanya ipar menyebabkan rumah tangga kalian binasa, itulah yang dimaksud kematian. Oke, dan ipar juga bisa menjadi salah satu duri dalam keluarga, duri dalam daging ya. Nanti kita lanjutkan lagi siapa sajakah yang dimaksudkan duri dalam keluarga ini bersama Mama Dede. Tapi setelah ini ya tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Duri Jadi, dalam keluarga. Ya. Jadi salah satunya adalah ipar. Kenapa dengan ipar, Bedu? Coba. Yang paling berbahaya, ipar itu tinggal serumah dengan abangnya. Satap. Punten, keluarga kita dari kampung kan bilang, daripada ngontrak lebih mahal, tinggal sama kakak kamu tuh. Iya, gitu. Kata orang tuanya, ngirit, urusin tuh adekmu. Kata emaknya ke kakaknya. Tinggal serumah. Misalnya saudara kandung daripada istrinya, habis mandi pakai daster doang, pakai anduk doang. Lah kan suami daripada kakaknya ngeliatin. Iya, Ma. Ini mah lebih seger ya. Iya. Lebih mulus. Ya Allah. Ya Allah, lebih bening kayaknya. Lebih bohai montok. Banyak tuh pujian-pujian dilebih-lebihkan oleh setan dalam pandangan suami kakaknya. Ya Allah. Atau karena kita menganggap kadang-kadang ipar itu adalah mahram.
saudara kandung daripada suami tinggal di situ, kuliah di situ atau kerja. Biarin deh kerja kamu di Jakarta kan mahal ngontrak serumah sama kamu ya. Iya kata kakaknya. Kan abangnya mah kerja. Tuh anak misalnya masih nyari kerjaan. Di rumah sama kakak iparnya perempuan. Ngeliat namanya anak udah balik, udah pada dewasa. Kan ngeliat kakak iparnya habis mandi. Nonton TV mungkin kakinya bagaimana. Oh, jadi kakinya ke atas, kepalanya di bawah. Iya gitu. Allah Robbia Karim. Godaan setan luar biasa. Apalagi di rumah cuman berdua. Belum punya anak pula tuh kakaknya. Iya. Setan datang. Benarlah Rasul mengatakan yang namanya ipar adalah kematian. Siapa lagi yang diduri dalam keluarga? Di antaranya maaf, mudah-mudahan saya jauh dari itu, mertua. Mertua. Kenapa? Yang namanya orang tua dari anak laki-laki, dia tidak rela ada seorang perempuan datang mencintai anaknya. Yang namanya mertua perempuan, dia punya anak laki-laki, dia tidak rela ada perempuan lain yang mengambil alih perhatian anaknya. Yang tadinya hanya dengan dirinya, diambil alih sama perempuan tadi, dia tidak rela. Makanya dia berusaha untuk tetap menggenggam anaknya yang laki-laki. Atau mungkin dalam tanda kutip kalau emaknya mungkin secara ekonomi kekurangan. Yang biasa anaknya kasih sekian, diberikan sekarang cuma jadi sepersekian, dia nggak rela, maka dia cemburu, akhirnya dia membuat masalah. Itu mertua di antaranya ada yang membuat jadi masalah duri dalam keluarga. Tapi punten, tidak semua mertua seperti itu, banyak mertua yang baik. Benar. Yang bijaksana, yang justru malah membantu perekonomian. Justru bukan hanya membantu perekonomian, menasehati. Dia bijaksana, ada masalah terus dinasehati nih menantu, nih anaknya dinasehatin. Biasa keluarga mah didukung, ini yang hebat dan seharusnya. Allah, iya mah. Dan maaf dalam tanda kutip, kenapa mertua ikut campur? Biasanya karena anak-anaknya pengaduan. Yang namanya kita orang tua, Masya Allah, ketika anak perempuan kita cerita kehidupannya susah, bla bla bla, suaminya misalnya penghasilannya sedikit dan seterusnya, kita tentu nggak tega. Tapi bukan berarti kita suruh cerai, bantu tuh ekonominya. Ada masalah kita nasehatin, menyatukan dua orang yang berbeda background itu bukan perkara mudah, harusnya begitu. Tapi tidak sedikit mertua yang ikut campur, bahkan memanas-manasi biar anaknya mundur. Ya, itulah Maya. DST. Ya, terus. Siapa lagi yang membuat duri dalam keluarga? Ipar dan mertua ada. Ipar udah, mertua udah, setan udah. Siapa lagi? Sahabat. Hati-hati kita bersahabat. Pernahkah kalian mendengar suaminya kawin dengan sahabat istrinya? Pernah dengar? Pernah. Pernahkah kalian mendengar istri menikah dengan sahabat suaminya? Pernah. Tuh, hati-hati. Makanya jangan sembarangan curhat. Iya. Punya sahabat. Sering tuh sahabat perempuan dibawa ke rumah. Sampai tiduran di kamar kita. Waduh. Suami ada di rumah. Ya Allah. Makan bareng-bareng. Ntar suami lama-lama membandingkan. Ih bini gue kau burak ya. Ya Allah. Itu sahabatnya bening bener. Saking percaya dengan sahabat, survei membuktikan. Kata istrinya, lu mau kemana sih? Mau pulang? Sana laki gue anterin. Beneran. Kesempatan. Beneran. Bukan kesempatan. Setan datang. Ya Mereka Allah. karena merasa bersahabat. Sekalian tuh laki gue mau ke tempat anterin ke rumah lu deh sekalian lewat. Saking yakinnya ya, Maya. sekalian. Saking Saking sayangnya. yakinnya dia sahabat. Tapi jangan lupa sahabat juga manusia. Iya mah. Apalagi kalau seandainya sahabat Anda, punten, misalnya suaminya cakepan suami Anda, lebih berhasil dalam segi ekonomi daripada suami dia. Nah dia perbandingkan juga. Iya mah. Lama-lama kacau deh tuh sahabat. Ya ampun. Makanya hati-hati. Dari sahabat jadi sahabat. Teman Siapa lagi? Punten. Orang yang dengki. Makanya mama sarankan sebagai orang tua jangan sampai di medsos tuh kemesraan suami istri. Berpelukan, bercumbu di medsos biar dipamerkan ke orang. Begitu harmonisnya rumah tangga saya.
Begitu mesranya suami saya, kecupannya, dekapannya, hati-hati. Di luar sana banyak orang yang punten. Boleh jadi janda yang pengen punya suami. Boleh jadi duda atau punya istri juga pengen kayak istri Anda. Atau pelakor, pebinor. Itu kan sekarang lagi musim dari dulu. Cuman istilahnya doang yang baru sekarang nongol dari dulu kelakuannya mah. Nah, tidak sedikit mereka berusaha yang namanya pendengki, bekerja maksimal, berusaha dengan berbagai cara. Mereka bisa berdusta, berbohong, menghasut, bilang sama lakinya bininya begini, bilang sama bininya begini-begini. Kan tidak sedikit. Banyak mah. Akhirnya retak rumah tangga. Dihasut bikin percaya, dihasut bikin percaya. Hati-hati. Makanya duri dalam keluarga itu sangat banyak variatifnya. Bukan hanya penyakit yang variatifnya semakin banyak sekarang. Iya, bukan hanya virus ya, Pak. Bukan hanya virus. Yang bermutasi. Tapi Masya Allah. Tuh duri dalam keluarga banyak sekali di berbagai arah. Iya, makanya caranya bagaimana? Suami istri harus saling cinta mencintai, saling tolong menolong, saling musyawarah ada masalah, saling memaafkan. Karena kalian adalah pasangan. Hudna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Saran saya begini. Kalau ada permasalahan, kalian berdua saja. Jangan bocor sama orang lain, termasuk sama orang tua dan mertua. Iya. Karena mereka sayang dengan anaknya masing-masing. Pasti walaupun salah kebanyakan, mereka akan belain anak mereka. Iya, mah. Makanya kita wajib berjaga-jaga. Resiko ditanggung suami istri. Milih dia sebagai suami, milih dia sebagai istri, milih dia sebagai pasangan. Itu keputusan saya yang tidak boleh diganggu gugat, yang saya wajib menjaganya sampai kapanpun. Harusnya begitu. Harusnya ya, punya Mah. prinsip. Kalau kita sudah sadar bahwa ini telah menjadi duri dalam keluarga, ngeluarin durinya kan nggak gampang ya, Maya? Betul. Susah ya, Ma? Nggak gampang, tapi pasti ada solusinya. Makanya tadi Mama bilang, kalau 4T ada, saling cinta mencintai, tolong menolong, bermusyawarah, kemudian saling memaafkan. Duri ini dengan kita bekerja sama dengan 4 ini bisa dikeluarkan. Yakin, rumah tangga ini pilihan saya. Ini godaan yang datang. Dengan syarat apa? Dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia, pakai otak. Pakai akal sehat, jangan pakai nafsu. Gitu. Begitu caranya. Iya. Itu Allah yang berjanji. Kalau Allah berjanji tidak akan mengelak dengan janjinya. Iya, duri sekecil apapun tuh menyakitkan banget ya, Mah. Betul, makanya Mama bilang, duri kaktus aja nyangkut di sini. Atau kita nih, tuh Mama masih ada tuh. Ya. Atau duri, kan banyak pohon-pohonan yang pada tajam tuh. Iya, Mah. Nyangkut, kita cabut, patah. Duri mawar, Bu. Mawar Bunga berduri. Mawar, banyaklah bunga-bunga yang berduri Mawar tuh. berduri. Ada, itu baru dinyanyiin. Banyak pohon yang lain yang berduri kagak dinyanyiin. Karena pengarang lagunya belum pernah lihat pohon itu. Pohon lain ya, Bu. Jadi itu tuh melukai. Walaupun sudah seminggu ngereges. Masih membekas kan itu ya. Lukanya mah sudah tidak ada. Enggak. Cuman durinya kecil di dalam itu tetap sakit beduk. Karena ketanam dalam daging ya, Ma. Betul, tapi tetap kita wajib mempertahankan rumah tangga kita. Karena kita sudah ngambil keputusan, dia adalah pasangan saya. Yakinkan di hati Anda, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu ya, Masya Allah. Harusnya begitu. Makanya istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Maksudnya apa? Saling melindungi. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Suami wajib sadar, saya bukan malaikat gak sempurna. Ada kekurangan. Kalau ditegur orang istri, jangan marah, emang Iya, Ma. Seorang istri pun sadar, saya bukan malaikat, tapi manusia, ada kekurangan. Kalau suami menegur Anda, jangan marah, emang Makanya Allah pun mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Hai para suami, pergauli sekalian dengan ma'ruf, dengan baik, dengan bijaksana. Kecup dia, rangkul dia, puji dia, sayangi dia, peluk dia. Ya.
Kalau seandainya ada kekurangan yang kamu tidak suka di istri kalian, jangan jauhi mereka. Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Pasti ada hikmahnya. Amin ya robbal alamin. Baik, kalau begitu Mama dan juga Mas Bedu serta jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui Instagram di @rumahmamadede_tv1. Tentunya masih di tema duri dalam keluarga. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Duri dalam keluarga. Siap. Ya. Zara silakan. Iya, ada pertanyaan dari Instagram nih Mas Bedu, Ya. Mama. Yang pertama dari @stella_my_princess. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, my princess. Wih, galau nih Mah. Ayah naon? Mah, saya punya adik yang usianya sudah 27 tahun. Tapi dia sampai saat ini tidak bekerja. Dan hanya meminta uang terus menerus ke orang tua saya. Terakhir dia tiba-tiba minta ayah saya membagikan harta warisan. Nah. Padahal ayah saya masih hidup dan juga sehat. Alasannya agar saat ayah saya meninggal dunia nanti nggak ada lagi nih ribut-ribut soal warisan. Saya kesal sekali Mah, dia jadi duri dalam keluarga kami. Saya harus gimana ya Mah menghadapi adik yang seperti itu? Karena hanya dia yang sampai saat ini masih tinggal bersama orang tua saya. Kakak dan adik saya yang lain sudah berkeluarga dan nggak tinggal serumah dengan orang tua. Anda sebagai kakak jangan hanya menyalahkan adik Anda. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Anda wajib merangkul dia, menasehati dia. Ayah Anda masih ada, ibu Anda masih ada. Kenapa? Dia malas. Jadi ada penyebabnya. Kalau begitu ajakin sama Anda bekerja. Kalau Anda punya rezeki kasih modal. Atau kalau Anda punya link suruh dia kerja di teman-teman Anda. Banyak cara yang bisa Anda lakukan. Kemudian siapa yang berwibawa dengan adik Anda tadi suruh menasehati dia. Tidak bisa Anda hanya menyalahkan dia. Karena walau bagaimanapun Allah kirimkan adik Anda. Yang kelakuannya seperti itu pada keluarga Anda untuk diluruskan oleh keluarganya. Jangan menyalahkan. Sengaja dengan izin Allah. Ma asoba bi musibatin illa bi'idnillah. Mama yu'min billah yahdi qalbah. Jadi begitu kata Allah. Semua dengan izin Allah. Sengaja adiknya kelakuannya begitu untuk menguji kalian bisa nggak mengatasinya. Iya, Ma. Rangkul dia keluarga Anda kok. Jangan hanya menyalahkan, nggak bisa. Dikirim oleh Allah kelakuan anakmu seperti ini buat orang tuanya. Kelakuan adikmu seperti ini buat kakak-kakaknya. Kewajiban kalian menyadarkan. Makanya mamah bilang ajakin kerja. Modalin. Atau begini. Suruh dagang di rumah. Suruh ngejahit. Berikan keterampilan. Berikan teman yang baik untuk merubah pola berpikir dia. Banyak cara yang Anda lakukan. Kewajiban kita berusaha maksimal. Diringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Salah kalau Anda hanya menyalahkan adik Anda. Karena ini dikirim oleh Allah untuk Anda bekerja dengan seluruh keluarga Anda. Tapi berarti kalau adiknya sifatnya dan kelakuannya seperti itu, bisa nggak dikatakan dia itu duri dalam keluarga tuh, Mas? Betul. Berarti kan dia anggota keluarga tuh, Ma, ya? Betul. Di dalam memang. Makanya kan di dalam Al-Baqarah 155, 156 Mama selalu bilang. Ya. Suami baik, istri enggak, istri baik, suami enggak. Semuanya ada. Ada ya? Dari mana? Dari orang yang dekat. Betul, Buat betul. apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kerjaan kita. Tapi biasanya dalam keluarga nggak melulu ada yang satu ada yang jadi duri, tapi juga ada satu yang bisa ngangkat nama baik keluarga. Justru. Biasanya ya, Ma, ya? Tidak ada semua keluarga yang sempurna. Alhamdulillah anak saya baik, semuanya soleh, semua tidak. Iya. Ada saja yang membuat kita pegel, sebel. Kenapa? Diuji oleh Allah untuk menguji dalam keluarga tadi siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Itu janji Allah. Iya. Artinya berlomba-lomba bagaimana kalian mengatasi adik yang kelakuannya begitu. Iya, artinya selain ada yang menjadi duri, ada juga yang menjadi penopang dalam keluarga. Iya, yang bisa mengeluarkan duri tadi. Mengeluarkan Gitu. duri tadi. Coba keluarga. Misalnya anaknya 4, satu rumah kaya banget. Cuma miskin. Ya. Yang ini biasa. Timpang. Tidak ada yang anaknya semua 5 kaya semua, tidak Masya ada. Allah. Pasti ada yang kekurangan. Pasti Itulah hukum Allah dan itulah keadilan Allah untuk saling tolong menolong. Tolong menolong.
Jadi walaupun si adek tadi itu sebagai duri, semua anggota keluarga yang lain kakak-kakaknya ngerangkul. Cari solusi. Bukan bisa makin dijauhi. Nasihati dia, rangkul dia, semua pasti ada hikmahnya. Jadi Anda menyadari, untung bukan gue yang kayak dia, makanya karena dia adik gue gitu meruskan dia. Begitu seharusnya. Bukan hanya menyalahkan, dikirim oleh Allah buat menguji Anda siapa yang terbaik amalnya di antara keluarga kalian. Masya Allah. Kalau pasangan kita mah yang dianggap menjadi duri dalam keluarga besar kita, istri lu tuh atau suami lu tuh jadi duri dalam keluarga kita tuh. Nah, sikap dan kita tuh harus bersikap seperti apa? Camkan, tempelkan di otak, mana kekurangan pasangan saya. Yang kata keluarga saya ini yang mereka tidak suka. Maka tugas kita sebagai pasangan yang tidak disukai oleh keluarga, meluruskan. Keluarga saya nggak suka loh kalau begini. Kamu salah kalau begini. Dalam agama nggak benar. Di masyarakat juga nggak benar. Apalagi keluarga gue kagak suka sama yang begitu. Ngomong langsung. Jadi pasangannya yang diajak bicara untuk menantu kita. Ya. Gitu. Karena tidak bakalan kita dapat menantu yang kelakuannya 100% sesuai keinginan kita. Anak orang, backgroundnya berbeda-beda. Beda ya, Ma. Seperti yang Mama selalu bilang ya, Ma, antara suami istri itu harus saling bermusyawarah. Saling gitu ya, Ma? kalau ada masalah apapun. Iya, baik. Selanjutnya nih, pertanyaan yang kedua dari @oniel nyadinyut-nyut. Aduh, susah banget. Udah nyut-nyut dah, begitu dah. Susah amat namanya nyut-nyut. Susah. Assalamualaikum. Kepalanya kali nyut-nyut. Pusing kepalanya mah dia nyut-nyut. Iya, panjang banget, susah lagi. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, nyut-nyut. Galau nih, Ma. Ada apa, Nyut? Ma, gimana cara ngadepin mertua yang suka ngedumel dan suami yang susah diajak ngontrak sendiri? Alasan suami karena takut dilihat tetangga tidak akur sama orang tua. Ini anak masih serumah sama mertuanya. Iya, Ma. Mertuanya ngedumel mulu. Nggak usah mikirin. Saya yakin Anda menantu datang ke rumah mertua, tinggal di rumah di situ, mertua bilang ini kan rumah gue, lu yang numpang. Jangan kalian berharap keluarga mertua yang beradaptasi dengan menantu yang satu, tapi kita yang wajib beradaptasi dengan keluarga mertua. Ya. Udah tahu keluarga mertua ini wawel gitu kan, ngedumel mulu. Ya udah. Nikmatin. Dengerin aja, udah resiko lu kawin sama anaknya, jangan dipikirin, stres. Iya. Ajakin deh tuh suami pindah. Iya. Makanya kita pun perempuan wajib bekerja, berusaha, dapat rezeki. Kalau suami khawatir kalau pindah tidak punya duit, bilang saya punya duit bang, buat kontrak tuh agak jauh dari mertua. Saya yakin suami Anda mau. Tidak bisa kita hanya menyalahkan suami kita, tapi lihat diri kita udah action kita sampai di mana. Jangan Anda pikir saya akan istri hanya ikut suami, salah. Allah berfirman, wa qul ya'malu fasalamualaikum warahmatullahi mu'minun, bekerja kalian, Allah dan Rasulnya akan melihat hasil pekerjaan kalian. Jadi kalian harus bekerja, punya duit, lakinya teng-teng, yuk kita kontrak di sono. Iya kan? Itu lebih baik daripada hanya menyalahkan mertua. Capek tahu nyalahin orang mah. Iya ya. Baiklah kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma. Nah pemirsa, Mbak Ana hobinya bangun pagi. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baiklah, Bapak Ibu jamaah, kami kembali lagi menemani Anda di rumah Mama Dede. Ya Zara, silakan. Ada lagi nggak yang masih mau bertanya ke Mama Dede? Nyut-nyut. Nyut-nyut tadi terakhir. Itu yang tadi ya, Mas. Udah Kayak orang nyut lagi. bisulan. Udah plong dia. Nggak nyut-nyutan, pokoknya kalau ada duri cabut biar nggak nyut-nyutan ya, Ma ya. Ada pertanyaan berikutnya dari @Ana_Janilis. Assalamualaikum, Ma. Galau nih, Ma. Waalaikumsalam, Ana Janilis. Mau tanya, Ma, kalau ada seorang ibu yang banyak ikut campur mengatur keluarga anak lelakinya, sampai si anak yang seorang suami jadi nggak jujur ke istrinya, bahkan semua gaji anaknya dikasih tahu semua ke ibu kandungnya, dengan alasannya si anak takut durhaka dan takut celaka karena ibu tidak ridho. Sang istri punya usaha sih, Ma, dan ibunya ini juga nggak suka sama menantu perempuannya. Kalau itu apa termasuk duri dalam keluarga ya, Ma? Apa sikap ibunya ini benar, Ma? Terima kasih. Bahkan kalau Mamah melihat yang namanya ini, kasus seperti ini, yang duri dalam keluarga bukan hanya ibu mertua, Nambah suami. tuh. Suami, Masya Allah. Kenapa? Suami harus punya pendirian. Saya suami menikah dengan istri saya wajib memberikan nafkah lahir maupun batin.
Soal ngasih tahu penghasilan mamanya mah wajar. Wong mak yang nguliahin, yang nyekolahin. Cuman ketika emaknya yang mengatur keuangan anak, ini yang salah. Jadi bukan hanya ibu mertuanya, suami Anda juga punya kesalahan, mertua Anda juga punya kesalahan. Makanya jadi anak jangan semuanya ngadu sama orang tua. Ada sesuatu yang wajar dikasih tahu sama emaknya, ada yang tidak wajar dikasih tahu. Ini salah. Katanya takut emak tidak ridho. Dalam masalah yang mana dulu? Kewajiban apakah kepada istri Anda adalah kewajiban Anda. Jadi yang wajib dinasehati adalah suami Anda dulu. Jangan terlalu, kalau mertuanya kayak begitu, jangan terlalu dibuka ini penghasilan sekian-sekian. Mertuanya mungkin dari ekonomi yang lemah. Sehingga melihat anaknya punya penghasilan gede banget, sehingga dia yang ngatur tentang keuangan. Makanya kalian anak laki-laki nggak usah ngomong lah sama orang tua. Yang penting orang tua lu bagi selayaknya kita punya berapa sekarang. Betul, Pak. Nih buat mama. Nih buat mama. Udah. Buat istri Anda yang memberikannya karena kewajiban Anda. Jadi dua-duanya punya kesalahan kalau saya melihat. Jadi ortuanya atau ibunya terlalu intervensi, terlalu masuk ke dalam. Betul. Dan suami membiarkan ibunya melakukan itu. Membiarkan. Harusnya suami. Karena sekarang saya punya istri, sebagai kepala keluarga saya wajib memberikan kebutuhan istri-istri dan anak-anak saya. Tidak ada kewajiban anak bicara kepada ibunya berapa penghasilan dia. Yang penting anak istrinya tercukupi. Jangan lupa orang tua kasih. Tidak ada kewajiban ngasih tahu berapa penghasilan. Dan tidak ada mengatakan orang tua tidak ridho kalau anaknya tidak ngasih tahu berapa penghasilan. Tidak. Bukan di situ jalurnya. Nggak nyambung. Biasa sih anak suka ngasih tahu kepada orang tuanya yang hal-hal yang baik. Karena supaya orang tuanya nggak khawatir. Iya. Tapi kalau kelakuan emaknya kayak begini, cielah. GR. Kalau emaknya baik sih tidak masalah. Tapi kalau emaknya kayak begitu, kayak begitu yang tadi diomongin, bukan begini, bukan. Kalau gua mah baik jadi emak. Jadi kalau beneran, kalau air laut siapa yang garmin? Asin sendiri, Pak. Iya. Jadi asin sendiri. Jadi kalau orang tuanya yang sotoy, yang kepo, mau urusan anak, ya tolonglah. Anda tahu kan kelakuan emak Anda gitu. Itu aja. Nah, kalau pemirsa di rumah ada yang mungkin bertanya nih, Mah, ada nggak sih sebenarnya cara untuk kita tuh koreksi diri? Apakah jangan-jangan kita sendiri nih yang jadi duri? Ada nggak Mah caranya? Harus. Makanya Rasul mengatakan ibda binafsik. Hidup itu dimulai dengan diri kita. Jangan hanya menyalahkan orang. Siapa tahu kenapa mertua begitu. Siapa tahu kenapa suami begitu. Ma asoba bi musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fuan katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Ketika melihat suami begitu, mertua begitu, ngaca. Apa ya penyebabnya? Kenapa suami begini? Kenapa mertua begini? Jadi koreksi diri kita, perbaiki kekurangan kita, tanya sama suami apa kesalahan saya, maka kita wajib menerimanya, memperbaiki. Kalau dalam tanda kutip Anda pengen melanjutkan pernikahan, kecuali kalau Anda rela Anda berpisah, silahkan kelakuan Anda mau bagaimana terserah. Siap, tapi suatu saat. Iya, sang suami akan menjadi duda sendiri. Iya, terima kasih Mama ya tausiahnya hari ini Mas Bedul, dan pastinya jamaah tadi kita sudah dengarkan bersama nasihat Mama mengenai duri dalam keluarga. Nah, seperti yang tadi Mama sampaikan, kalau ada duri dalam keluarga, baik itu dikatakan mertua, ipar, lalu sahabat, atau godaan setan, ataupun jangan-jangan anggota keluarga kita sendiri antara suami maupun istri tersebut, jangan sampai duri tersebut tertancap semakin dalam. Tapi kita harus cari solusinya, musyawarahkan, dan jangan lupa terapkan iman dan takwa kita dalam menyelesaikan masalah. Mama, mari kita tutup dengan doa. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sadar ini dunia. Tidak semua yang kami inginkan diberikan olehmu kepada kami ya Allah. Tapi pasti di alam dunia engkau berikan ujian kepada kami. Di mana ujian ada yang buruk, ada yang baik. Namun dengan ujian yang buruk, insya Allah kami bisa lulus mengatasinya. Namun ya Allah, kami sadar dalam kami berkeluarga ada duri dalam keluarga yang membuat kami sakit hati, membuat kami tidak nyaman, membuat kami terluka. Namun kami yakin dengan izin darimu ya Allah, engkau berikan kepada kami kekuatan batin kami, lahir kami, kekuatan yang engkau berikan kepada kami kalau engkau maha kuat. Dengan kudrat irat darimu ya Allah, tentu saja kami mohon kepada bimbingan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.